Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke. Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama untuk praktikum basis data. Untuk praktikum kali ini kita masuk ke yang semester 2. Untuk materi teori dari Parianto sudah sampai mana? Yuk. Oh, berarti sudah lewat materi perancangan sama normalisasi data. Oke, berarti aman. Oke, untuk sekarang sebelumnya saya suruh download software untuk MySQL-nya. Apakah sudah diinstal? Ya. Jadi untuk software praktikum sekarang kita menggunakan MySQL. Sebetulnya untuk softwarenya itu sama saja, mau SAMPP, mau yang SQL Server, atau mungkin mau SAMPP, itu sama. Jadi silakan pilih salah satu, jangan sampai diinstal semua. Kalau diinstal semua nanti bentrok PID-nya, jadi harus konfigurasi ulang. Oke. Untuk praktikum basis data di sini kita masuk ke materi yang akan disampaikan. Di sini terdiri dari 10 modul. Sebetulnya 10 modul ini bisa dikompres lagi karena mungkin untuk kedepannya kita hanya sekitar 6 sampai 8 pertemuan kalau nggak salah. Jadi nggak mungkin sampai 10 pertemuan. Kebanyakan nanti di bulan depan itu ada banyak tanggal merah dan hari libur. Untuk UAS kemungkinan di minggu 2 bulan Juni. Jadi kita maksimalkan kira-kira 6 sampai 8 pertemuan. Oke. Di sini untuk 10 modul ini sebetulnya enggak semuanya tiap satu modul satu. Misalkan untuk sekarang 2 modul bisa antara modul 1 sampai 2. Selanjutnya untuk modul 3 itu modul 2 itu Data Definition Language atau DDL. Di sini masuknya nanti untuk proses pembuatan kerangka si database, baik itu database dan si tabelnya. Sedangkan untuk DML, Data Manipulation Language, ini masuk untuk proses entry data dan update data ininya. Selanjutnya untuk penggunaan operator dasar, ini juga mungkin gak terlalu lama. Seleksi menggunakan fungsi pengelompokan, ini juga sama. Mungkin yang panjang itu nanti operator fungsi string, tanggal waktu, relasi antar tabel. Nah, untuk backup dan restore sebetulnya ini dijelaskan sekarang juga bisa, tapi nanti ini diakhirkan aja. Soalnya ini lebih gampang. Oke, selanjutnya. Nah, ini software yang saya sarankan kemarin ya. Yang saya sarankan untuk di-download. Sebetulnya kalau misalkan kalian terlalu berat menggunakan AMPPS atau SAMPP untuk laptop kalian atau PC kalian yang katakanlah agak jadul ya, kalian bisa download MySQL Server. Cuman untuk kedepannya kalian gak akan bisa menggunakan PHPMyAdmin karena nanti kedepannya juga kita akan menggunakan PHPMyAdmin. Jadi saya sarankan gunakan AMPPS atau XAMPP. Semuanya sudah download? Sudah install? Ya. Kalau sudah,
kita langsung lanjut ke proses yang selanjutnya ya, yaitu instalasi, ke proses pengaksesannya. Nah, di sini kita akan akses si MySQL ini ada dua cara. Yang pertama yang via terminal, yang kedua bisa kita akses lewat localhost. Untuk awal-awal saya sarankan menggunakan yang dari CMD atau command prompt. Kenapa? Karena kita akan belajar dari dasar. Di sini ada yang basicnya dari SMK, RPL atau TKJ. Tuh. Ada yang pernah nyoba XAMPP atau PHP MyAdmin? Ada ya. Kalau misalkan untuk yang sudah pernah menggunakan ya udah mengerti, mungkin lebih gampang pakai ini. Jadi sistemnya itu udah GUI ya, udah graphical user interface, jadi lebih gampang diakses dan tinggal klik-klik aja beres. Kalau misalkan kalian menggunakan yang CUI, kalian harus menggunakan command prompt atau CMD atau terminal kalau di Linux, kalau di Mac. Kalau misalkan dari segi basic, ini tuh yang paling dasar. Jadi kalau misalkan kalian nantinya ke depan fokus ngambil kerjaan sebagai web developer atau desainer database, kalian lebih banyak nanti akses via CUI ini, via tampilan terminal lah atau CMD. Karena nanti kebanyakan kalian aksesnya itu remote untuk database itu. Jadi untuk sekarang kita mulai dari sini. Pertama, silakan akses CMD. Untuk cara akses CMD gampang, kayak tadi aja. Kalian buka window R, window R, CMD. Kalian bisa akses dari sini. Kalau enggak dari Windows, kalian bisa akses command prompt run as administrator. Tinggal gitu aja untuk akses CMD. Nah, di sini untuk masuk ke MySQL-nya, kalian harus beres dulu melakukan proses pathing. Karena sebelumnya saya sudah melakukan proses pathing di kelompok yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan saya akses MySQL, ini ada. Jangan lupa kalian running dulu si PHP MyAdmin-nya itu, si MySQL-nya itu dari SAMPP, kalau enggak dari AMPPS-nya. Kalau AMPPS dibuka itu otomatis running si MySQL ini. Kalau SAMPP kalian harus checklist dulu. Nah, baru start dulu, baru jalan. Nah, kalau misalkan kalian install dua-duanya, harap berhati-hati. Karena si SAMPP dan si AMPPS ini menggunakan port yang sama. Jangan sampai. Nah, ini contoh saya menggunakan port yang sama. Jadi dia error. MySQL-nya error. Karena di sini memang sudah jalan. Di SAMPP di sini mati. Ini nggak bisa jalan karena AMPPS sudah jalan. Jadi jangan sampai kalian install dua-duanya. Cukup salah satunya saja yang diinstal. Oke, di sini saya contohkan menggunakan MPPS. Kalau sudah running, di sini silahkan buka Explore, buka My Computer atau PC kalian, klik kanan, Property. Untuk proses pathingnya seperti ini. Kalau yang pathing Java mungkin kalian udah pernah atau belum ya? Pathing Java, pathing ini. Terus yang lain. Kemudian pilih Advanced System Setting. Kemudian pilih Environment Variable. Di sini path untuk akses ke CMD atau command prompt. Nah, nanti silahkan pilih path. Ini ada path. Cara menambahkan di sini, kita skip dulu yang ini. Kita buka local disk C kalian.
Kalau pakai yang SAM pp, buka SAM pp, kemudian pilih MySQL, kemudian pilih bin, select ini, kemudian copy. Kalau misalkan yang pakai AMPPS, buka program file, buka AMPPS, pilih MySQL, buka lagi bin, baru copy si URL yang atas path ini. Nah, kalau sudah, balik lagi ke yang tadi, command prompt, environment variable. Di sini silahkan buka path, kemudian edit. Nah, kalau pakai window yang lama, kalau misalkan kalian pakai window yang lama, pas edit ini nanti silahkan tambahkan titik koma. Ini kelihatan kan, c bin titik koma, c app data titik koma. Nah, kalau misalkan kalian pakai window yang baru, ini tinggal edit aja. Di sini tampilannya itu kayak kolom gini, jadi nggak perlu edit, tinggal tambahkan new, kemudian paste. Karena sebelumnya sudah ada ya, saya menambahkan, jadi ini nggak perlu. Oke, tambahkan lagi satu lagi path yang bawah, yang sistem variable ini, edit, new, paste. Kalau sudah, nah ini udah ada, kemudian oke. Nanti kalian ketika buka CMD ini, kalian bisa akses. Nah, untuk akses ini, untuk akses MySQL-nya, pertama kita gunakan perintah aksesnya, gunakan MySQL spasi min u spasi root spasi min p. Ini untuk mengakses MySQL sebagai usernya itu root dengan menggunakan password. Kalau kita enter, dia akan meminta password. Untuk pengguna SAM pp, untuk password defaultnya itu adalah kosong, jadi tinggal enter aja. Untuk pengguna AMPPS, passwordnya itu MySQL. Nanti kebuka. Nah, setelah kebuka, kita sudah siap menggunakan si MySQL ini. Oke, selanjutnya bisa klik H untuk help-nya, untuk lihat si perintah-perintahnya. Untuk modulnya sudah kalian download, sudah saya share di grup. Modulnya sudah di-download. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang modul 2. Pertama, nah, dasar untuk perintah dalam penggunaan MySQL di sini terbagi menjadi dua. Di sini itu ada DDL yang tadi ya, sama DML. Intinya kita generate dua perintah ini untuk proses pembuatan database. Kedepannya nanti kita akan buat implementasi bagaimana si database itu terrelasi dan pengambilan data dan pembuatan data. Di sini untuk DDL ada create, alter, dan drop. Untuk DML di sini ada insert, delete, update, dan select. Sebetulnya perintah yang lain juga ada, cuma yang dasar yang digunakan itu yang ini. Oke. Kita masuk ke modul 2. Nah, untuk penggunaan tipe data di sini ini masih sama kayak praktikum sebelumnya ya. Di sini ada tipe data numerik, ada tiny, small, medium, integer, big integer, float, double, decimal. Kemudian tipe data string di sini ada char, varchar, tiny blob, medium, long blob, tiny text, medium, long text, enum, dan set. Dan kemudian ada tipe data tanggal dan jam, itu pakai date time, dan timestamp kalau nggak salah. Nah,
Selanjutnya di sini kita masuk ke perintah DDL, Data Definition Language. Untuk DDL di sini kita masuk pertama buat dulu database-nya. Kita akses kembali si terminal. Kita akan membuat database. Untuk perintah pembuatan database, gunakan perintah create database. Di sini kita buat basdat 3. Create database, nama databasenya. Di sini usahakan kalau pakai 2 angka yang disatukan jangan pakai spasi. Jadi disatukan atau pakai underscore. Jangan pakai strip juga. Titik koma, enter. Query oke, row affected. Untuk melihat database yang sudah kita buat, gunakan perintah show databases. Titik koma, enter. Bentar. Ini kekecilan ya. Saya gedein dulu fontnya. Oke, cukup. Nah, ini database yang ada di lokal saya. Kebetulan di sini sudah banyak. Nah, sebelum kita lanjut ke membuat tabel, kalau ini perintah drop untuk menghapus ya. Nah, sebetulnya ya, kalau mau menghapus gunakan perintah drop. Drop nama database. Drop database. Nama databasenya. Kalau misalkan tadi saya buat basdat 3. Ini udah kehapus. Kita lihat lagi. Ini enggak ada. Basdat 3 enggak ada. Nah, kita buat lagi basdat 3. Oke. Sebelum kita buat tabel, kita harus buka dulu si databasenya, karena kita nggak bisa buat tabel kalau nggak akses dulu databasenya. Cara aksesnya, silakan gunakan use spasi nama databasenya, basdat 3. Sini titik koma, enter. Nah, baru kita bisa buat tabel. Untuk membuat tabel ini perintahnya seperti ini. Pertama, create table, nama tabelnya mahasiswa, kemudian isiannya. Ini untuk kolomnya npm, panjang datanya kita menggunakan variable char, tipe datanya char, panjang datanya 9. Kemudian tipenya itu not null. Not null itu berarti si datanya ini tidak boleh kosong nanti ketika diisi, jadi wajib diisi. Selanjutnya nama varchar 20 not null, alamat varchar 30 null, berarti boleh kosong yang alamat ini. Jenis kelamin char 1 not null. Kemudian golongan darah varchar 2 0. Selanjutnya kita tambahkan si primary key nya. Primary
primary key, npm, titik koma. Untuk struktur penulisannya seperti ini. Sebelum kita enter, cek dulu create table, mahasiswa, npm, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah, char, varchar, varchar, char, varchar. Oke, beres, enter. Oke, database tabel selesai dibuat. Nah, kalau mau lihat hasilnya, kita lihat dulu tabelnya. Show tables, titik koma, enter. Tabelnya ada. Untuk melihat detail tabel yang sudah kalian buat, kalian bisa gunakan perintah describe atau des. Nama tabelnya mahasiswa, koma, enter. Nah, ini tampil. Ini detail tabel yang sudah kalian buat nanti. Nama, npm, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah. Oke. Selanjutnya menghapus tabel. Bagaimana cara menghapus tabel? Di sini gunakan perintah drop. Pertama, kita akan hapus tabel mahasiswa ya. Drop table mahasiswa, koma, enter. Nah, sudah. Kita cek lagi. Show table. Sini tabelnya kosong. Kita buat lagi tabelnya. Ini gampang. Untuk ini tuh tinggal kalian menggunakan keyboard kalian arah bawah sama atas. PM, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah, primary key. Nah, kemudian, nah ini untuk membuat kolom yang auto isi, kalian bisa menggunakan perintah auto increment. Ini tuh gunanya seperti kalian membuat penomoran. Jadi ketika nanti terisi ya tabelnya otomatis dia nomori 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya, nah, menghapus primary key pada table. Di sini tadi kita sudah buat des mahasiswa. Nah, si tabel mahasiswa ini mempunyai primary key, di mana si primary key-nya itu ada di kolom npm. Nah, kita akan hapus. Cara menghapusnya kita gunakan perintah alter table mahasiswa, pakai perintah drop primary key. Nah, sudah. Kita cek lagi. Nah, si primary key-nya sudah nggak ada, sudah hilang. Selanjutnya kita buat kolom baru, tambahkan kolom baru ya pada database-nya, pada tabelnya. Oke, caranya alter table mahasiswa, add, kita tambah kalau tanggal lahir, date. Kita tambah apa ya? Ya, tanggal lahir aja, tanggal lahir. Nah, di sini ini tipe datanya. Di sini tipenya date. Oke, kita cek lagi. Nah, ini nambah 1, tanggal lahir, tipenya date,
0, yes. Karena kita nggak set ya 0 not nullnya tadi, jadi ini otomatis 0. Oke, selanjutnya kita coba menambahkan kolom kunci primary. Tadi udah dihapus ya, kita tambahkan lagi primary key-nya si npm ini. Alter table mahasiswa add primary key dalam kurung npm. Kita cek lagi. Nah, si npm ini sudah dapat primary key lagi. Oke. Selanjutnya di sini ada perintah mengubah tipe data atau lebar kolom pada tabel. Oke. Kita akan merubah tipe data yang selanjutnya. Kita rubah tanggal lahir ini. Ini tadinya date. Kita ganti ke teks ya. Tanggal lahirnya kita ganti ke teks. Caranya alter table mahasiswa modify kolom, kita ganti kolomnya itu tgl lahir, tgl underscore lahir. Tadinya date, jangan date, kalau date tetap sama kan, tanggal lahir, teks, titik koma, enter. Sudah, kita lihat lagi. Nah, ini jadi di tanggal lahir kita ganti tipenya itu ke teks. Ini sudah ganti ke teks. Selanjutnya kita rubah nama kolom. Yang kita ganti itu tanggal lahir ya. Kita ganti jadi keterangan. Caranya alter table mahasiswa check kolom tanggal lahir, jangan yang tanggal lahir, kita ganti yang nama aja, yang nama kita ganti jadi nama lengkap, koma, ada yang kelewat. Oh iya, tipe datanya. Soalnya jangan lupa kalau misalkan kalian bikin merubah si nama kolom, jangan lupa tipe datanya juga harus dimasukkan. Kalau misalkan gak berubah, kalian tetap harus masukkan. Varchar kita ganti aja jadi 30. Nah, ini bisa. Kita cek lagi. Si nama sudah ganti menjadi nama lengkap. Selanjutnya kita mengubah nama tabel. Pertama saya akan buat dulu yang tadi, create tabel mahasiswa 1. npm nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah, primary key. Oke. So tables. Oke. Sudah ada tabel mahasiswa
mahasiswa dan mahasiswa 1. Kita lihat tes mahasiswa 1, tes mahasiswa. Nah, ini bedanya kalau mahasiswa 1 ini sampai golongan darah, kalau yang mahasiswa ini sampai tanggal lahir teks. Nah, kita akan buat si mahasiswa ini ganti ya. Kita ganti menjadi data mahasiswa. Kita ganti rename alter table mahasiswa rename ke, kita ganti jadi apa ya? Oh ya, data mahasiswa. Rename to data mahasiswa. Di koma enter. Nah, kalau misalkan kita tes mahasiswa, ini nggak akan ada. Soalnya tabel Basdat di database Basdat mahasiswa nggak ada karena kita sudah rename. Nah, jadi kita tes data mahasiswa, ini baru ada. Kalau kita show tables, ini ganti jadi data mahasiswa sama mahasiswa. Selanjutnya kita hapus kolom pada tabel. Cara menghapus kolom pada tabel, kita gunakan sama, masih perintah alter, kita gunakan perintah drop. Jadi alter table mahasiswa, oh iya bukan, data mahasiswa drop, yang kita hapus tanggal lahir, tanggal lahir, enter. Kita cek data mahasiswa. Nah, di tanggal lahirnya nggak ada, hapus. Selanjutnya, oh ya, ini untuk penggunaan foreign key dan menghapus foreign key. Nah, ini kita kerjakan di modul yang selanjutnya, karena kita harus membuat dulu dua tabel terus tambah dulu. Jadi tambah dulu baru nanti bisa kita hapus. Ini gampang, nanti di pertemuan yang selanjutnya. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Ya. Silakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tanya balik. Oke, saya bakal tanya balik ya. Saya pilih dulu. Oke, Ajeng, ya silakan. Lihat dulu. Ya. Ya. Kalau misalkan ya. Kalau untuk jenis kelamin ini, nah, karena di sini pakai char ya 1, ini biasanya pakai cuma L sama P aja. Tapi kalau misalkan kalian mau tulisan yang panjang, laki-laki, perempuan, itu gunakan varchar. Kalian gunakan varchar. Kalau enggak char juga bisa, tapi kepanjangan untuk char. Silakan gunakan varchar. Tapi kalau misalkan kalian tipikal yang boros, kalian gunakan teks. Cuman ini tipe datanya lebih panjang. 256 batasannya itu, kalau enggak 2560 ya panjangannya. Jadi kalau misalkan kalian gunakan di sini jenis kelamin, kalian bisa gunakan L kalau enggak P. Tapi kalau misalkan jenis kelamin ini menyangkut ke sistem, nantinya digunakan sebagai foreign key
atau ya polygon key, kalian harus gunakan sebagai angka. Gunakan L, gunakan 1 atau 2, 1 atau 0 kalau nggak salah. 0 itu menandakan perempuan, 1 itu menandakan laki-laki. Biasanya itu by sistemnya itu. Kebanyakan dari sistem yang dibuat itu kayak gitu. Oke, ada lagi? Perlu? Ya. Yang lainnya silakan. Yuk. Udah ada lagi? Oke, saya tanya balik. Kita random. Ajeng Alia. Ajeng Alia ada? Curiga FK. Ajeng Alia ada? Satu ada. Lanjut. Firda Aulia. Ya, oke. Untuk membuat tabel, biasanya di sini kita definisikan dulu penggunaan primary key dan polygon key. Dalam satu tabel, bolehkah menggunakan lebih dari satu primary key dan satu polygon key? Oke. Gimana Firda? Dalam satu tabel, bolehkah menggunakan lebih dari satu primary key dan satu polygon key? Ya. Alasannya kenapa boleh? Ayo. Kalau misalkan di teori, kalian biasanya dikasih taunya itu primary key hanya boleh satu, polygon key baru boleh lebih dari satu. Tapi kenapa boleh lebih dari satu primary key? Yuk. Ayo. Kurang tahu. Oke. Dalam proses perancangan sebetulnya dasarnya bagaimana kalian membangun database-nya atau kalian menggunakan database apa. Di sini kebetulan kita belajar menggunakan MySQL, dimana ini database yang udah paling tua ya, atau kita yang barunya ini tuh MariaDB. Kita udah biasa pakai yang ini ya. Kebetulan kita itu tipikal user gratisan, dimana dari zaman saya kuliah dulu masih tetap pakai ini. Sebetulnya untuk database itu banyak macamnya. Ada Postgre itu gratis tapi jarang dipakai. Kemudian ada juga Oracle. Kalau kalian mau pakai Oracle berbayar, harus beli dulu ya. Jadi baru bisa pakai. Tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan besar pasti menggunakan itu. Kalau misalkan yang gratisan, kita biasanya pakai yang MariaDB atau MySQL ini. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan MySQL, dari sejak dulu kita disarankannya itu menggunakan satu tabel, satu kunci utama primary key. Untuk polygon key-nya boleh banyak. Itu untuk sebagai keamanan aja, supaya nanti tidak bentrok. Sebetulnya kalau kalian menambahkan lebih dari satu primary key itu bisa. Cuma memang kalau default di MySQL itu pengaturnya itu. Jadi disarankannya itu cuma satu.
Makanya dulu juga saya pernah kerja sama orang ngerjain database. Pernah ditanya, kenapa ini primary key-nya 1? Memang aturannya kan 1 untuk penulisan. Saya diketawain, karena dasarnya kita belajar dari dulu itu aturannya seperti itu. Sebetulnya kalau dari by system itu nggak ngaruh, itu bisa. Karena nanti pas proses implementasi, si foreign key ini bisa digunakan sebagai penarik data. Jadi kita bisa, primary key foreign key ini digunakan untuk menarik data dari tabel yang lain sebagai kunci ya. Kita tarik data dari tabel yang lain, kita satukan. Nah, kalau misalkan di database yang lain, atau ya di database bukan MySQL ini, kita bisa menggunakan lebih dari 1 gitu. Oke, selanjutnya untuk kedepannya nanti kita akan belajar menggunakan PHP MyAdmin juga. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat ya, tadi di sini saya sudah mengerjakan ini termasuknya sedikit. Nah, kalau misalkan kalian buka di localhost, nah kalau untuk akses localhost ini gampang, tinggal buka aja di browser localhost PHP MyAdmin. Nanti di sini kelihatan database yang sudah kalian buat. Nah, ini Basdat 3 yang tadi saya buat. Kemudian ini ada mahasiswa 1, data mahasiswa. Ini masih kosong ya. Kalau ke struktur, nah ini kelihatan NPM, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah. Nah, ini tipe datanya, operation, atribut. Nah, yang ini 0 not 0. Kalau ini diklik juga kelihatan. Nah, ini. Jadi apapun yang sudah kalian kerjakan nanti di sini bakal tampil juga di sini. Karena baik yang terminal, yang CUI, baik yang GUI ini saling terkoneksi. Oke. Nah, selanjutnya saya kasih contoh database yang sudah terkoneksi antara GUI sama CUI nya, bukan GUI, database yang sudah terkoneksi primary key dan foreign key nya. Saya kasih contoh ya, sebentar. Ada nih, oh ya, ini contohnya. Nah, kalau yang sudah banyak pasti panjang. Nah, ini contoh database yang sudah saya buat yang menggunakan ini database aplikasi yang biasa kalian gunakan untuk mengumpulkan tugas. Nah, kalau dilihat di sini, nah, ada penggunaan foreign key dan primary key. Kalau misalkan ini dibuka lumayan panjang sih. Nah, ini user. Si user ini terkoneksi dengan database yang lainnya, tabel bukan database. User terkoneksi dengan tabel yang lain. Kita ambil data dari sini, distribusikan ke sini, satukan di sini. Nah, kalau makin banyak, ini lumayan panjang. Oke. Nah, nantinya kedepannya kita akan belajar membuat rancangan database yang nantinya siap digunakan. Nanti mungkin saya juga bakal nyuruh buat
bikin hosting yang nantinya intinya kita buat belajar ngotak-atik database. Cuma belum sekarang. Nanti saya kasih di pertemuan yang selanjutnya. Sampai di sini dulu yang ditanyakan nggak mengenai materi ini? Silakan. Nggak ada. Berarti udah lumayan ngerti ya. Atau ngeblank? Oke. Kalau udah ngerti, saya lanjut. Nah, untuk pengumpulan tugas, selanjutnya untuk pengumpulan tugas seperti biasa, kalian akses di tugas Labdi ya. Kebetulan saya belum setting semua, baru cuma beberapa kelas saja yang sudah dimasukkan. Jadi nanti silakan login. Nanti silakan buka bagian praktikum. Kalau misalkan di sini kalian tampil basis data, berarti praktikum kalian bisa langsung. Cuma ada beberapa kelas yang belum saya checklist, jadi saya belum bereskan ya untuk menunya. Kalau misalkan kalian ada yang bermasalah gak bisa login, silakan hubungi saya. Dan satu hal lagi, saya kasih tahu untuk proses input tugasnya. Yang kemarin-kemarin yang sebelumnya masih banyak yang salah buat masukin tugas. Jadi gampang aja sebetulnya. Kalian buka menu praktikum, pilih di modul yang sudah tersedia. Misal di sini modul 4. Masukkan URL-nya. Kemarin-kemarin ada yang copy paste bukan URL. Yang copy pastenya itu URL ini nih. Nah, URL ini ada yang copy paste URL itu. Terus tuh ada yang copy paste URL atas ini, ada yang copy paste, jelas gak akan masuk. Jadi saya kasih tahu lagi caranya. Kalian sudah punya Google Drive? Ya. Kalau sudah, nah nanti saya kasih tahu. Masih banyak yang bermasalah untuk proses upload tugas. Salah satunya itu bermasalahnya itu di proses pemberian hak aksesnya, restrictionnya. Kebanyakan banyak yang salahnya itu di situ. Saya kasih contoh, misalkan saya punya tugas. Nah, misalkan ini ya filenya. Anggap saja ini file PDF, kalau enggak file doc ya. File dokumen yang sudah kalian kerjakan. Kemudian nah, saya buka drive saya. Tarik aja ini. Masukkan ke sini. Sudah. Nah, kalau enggak, kalian klik kanan, file upload. Kalian cari simpannya di mana. Kemudian open, nanti masuk. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti silakan klik kanan, get link. Nah, di sini banyak yang salah kaprah. Sudah saya ingatkan ya, untuk ganti restrict-nya. Kebanyakan pas kalian get link cuma copy paste aja, sedangkan restrict-nya ini belum diganti aksesnya. Kalau gini cuma kalian aja yang bisa buat, bukan buat bisa akses. Nah, kalau misalkan gini, ini saya masukkan save, nanti kan saya ngecek tugas kalian. Nah, kalau saya buka link yang dikasih dari kalian, agak lama ya. Mungkin PPT. Yang lain. Oke, itu ada. Ini agak lama.
Anggaplah kalian sudah upload ini ya. Nah, kalian sudah upload ini, klik kanan, get link. Nah, kalian ini masih restrict ya. Ini masih restrict bawaannya defaultnya. Kalian copy, masukkan di sini. Saya akses ya. Saya buka. Kok gitu? Saya login. Nah, tampilan yang saya dapatkan itu seperti ini. Jadi si tugas yang kalian kirimkan nggak bisa saya buka kalau tampilannya kayak gini. Kalau mau buka pun saya harus minta akses dulu ke kalian. Nah, ini notifikasinya masuk ke email. Jadi kalau misalkan saya WA, kalian tetap masuk nggak jawab. Kebanyakan kemarin kayak gitu. Ada beberapa orang yang jawab buat ganti aksesnya, ada yang nggak jawab sama sekali, nggak tahu nomornya ganti atau memang nggak. Dan kalau misalkan nomor kalian ganti, silahkan update dulu data kalian. Ada di profile, kemudian account, di profile kalau nggak salah. Nah, ini ada nomor handphone, silahkan isi di situ. Saya biasanya ngecek nomor HP kalian dari sini aja. Basis data dimasukkan di modul 4. Nah, kalau misalkan kalian mau upload, nah ini jangan lupa ganti dulu ya. Mau Universitas Siliwangi silahkan, mau anyone with the link silahkan. Kalau yang pakai akun Unsil Mail, yang student, paling tampilnya itu Universitas Siliwangi. Tapi kalau misalkan ada yang pakai bukan yang Unsil Mail, silahkan gunakan anyone with the link. Ini lebih aman ya. Kalau udah, ini pilihannya can view, copy, dan masukkan di sini. Tapi kalau misalkan kalian ingin lebih pendek si link ini, kalian bisa daftar di Bitly. Kalian create, masukkan linknya, create. Nanti ada ini. Nah, ini kalian bisa generate ganti modul Basdat berapa. Ini kebetulan tadi sudah modul Basdat 2. Misalkan copy, save, dan paste di sini. Kalau misalkan saya akses, ini bisa dibuka modul Basdat 2. Nah, ini tampil. Banyakan dari kalian itu yang salah itu di situ kemarin tuh pas proses upload. Jadi saya nggak bisa akses sama sekali. Untuk pengumpulan tugasnya ada yang tanyakan nggak? Silakan. Iya, silakan. Silakan. Untuk apa? Kelas nggak perlu. Di sini sudah saya bagikan berapa. Nah, intinya gini, kalian sudah masuk ke sini. Kalau misalkan di sini nggak tampil basis data, kebetulan memang sekarang saya belum checklist ya satu-satu, baru beberapa kelompok aja. Saya maksimalkan mungkin besok sudah bisa akses semua, bisa akses basis data ini. Kalau misalkan ada yang masih belum bisa akses, silakan hubungi saya. Itu. Jadi untuk pengumpulan tugas via aplikasi sama aja seperti yang sebelumnya di praktikum Daspro ya, Daspro. Ada lagi yang ditanyakan, Pedro? Ya, silakan.
sama aja seminggu sih, seperti praktikum yang sebelumnya. Oke, ada lagi yang lainnya? Untuk tugasnya sendiri saya nanti kirimkan setelah praktikum ini ya. Iya, ada lagi? Silakan. Gak ada. Oke. Oh, jangan lupa untuk absen ya. Masuk di link yang saya kirimkan tadi di grup. Untuk pilihannya silakan mengikuti saja sesuai dengan teori ya. Misalkan untuk basis data, teorinya sudah pertemuan berapa, di keterangannya aja masuk dikasih tulisan materinya itu praktikum pertemuan 1. Jadi untuk absennya silakan masuk di situ. Oke, gak ada yang ditanyakan lagi. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Ini nggak nyampe sih, cuma udah beres sih. Ada yang langsung coba gak tadi buat langsung ngerjain? Oh, kejauhan ya. Ya mungkin kecepatan, terlalu kecepatan. Iya ya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya bakal lebih itu lagi. Tapi untuk modulnya sudah saya kirim, jadi silahkan nanti pelajari di modul. Untuk materinya hampir sama-sama untuk dasarnya, cuma bedanya nanti untuk yang tingkat lanjutnya kita bakal akses di sini di localhost. Nanti saya sarankan kalian daftar hosting yang gratis. Nanti kita belajar buat manajemen database. Jadi gimana caranya kita bikin database, bikin sistem, dan nanti saya kasih contoh program yang udah jadi yang nanti kalian tinggal akses untuk proses relasinya. Seperti itu. Jadi sekalian proses implementasi dari database-nya. Oke, untuk materi ini saya record, nanti saya kirimkan. Di grup juga sudah masuk. Kalau misalkan terlalu cepat atau misalkan agak gak ngerti, bisa dilihat di link yang untuk kelompok yang sebelumnya di kelas yang tadi duluan itu kelas A, kemudian kelas B ya. Kelas A sama bukan kelas B, kelas A dan kelas D. Kelas D tadi pagi, kemudian kelas A tadi jam 10. Jadi bisa dilihat di link yang saya share. Itu full semua. Jadi takutnya ada materi yang beda atau misalkan kurang mengerti, bisa dilihat dari situ. Untuk sekarang ada yang ditanyakan lagi? Atau cukup? Oke. Mungkin ya kedepannya saya bakal perlambat lagi ya. Yang ini kecepatan, soalnya terhitungnya cuma sejam ya. Harusnya sejam setengah. Ya, kalau misalkan masih kurang, nanti silakan aja dilihat di materi-materi yang sudah saya share untuk kelompok yang sebelumnya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.